Shalom, selamat sore semua. Kita jumpa kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini, sekalipun secara online. Dan pada sore hari ini kita akan siap untuk memulai ibadah kita. Dan untuk memimpin pujian pada sore hari ini yaitu Angie dan Kimberly. Saya akan persilakan Angie untuk memimpin pujian. Bapa dalam surga, kepadamu pada sore hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menolong kami satu minggu yang kami telah lewati. Terima kasih Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah kami pada sore hari ini sekalipun secara online. Oleh sebab itu Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini mulai dari awal hingga berakhirnya kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Banyak yang
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua adik-adik, lipat tanganmu dan tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu pada sore hari ini. Oh Tuhan, telah menyertai kami satu minggu yang kami telah lewati dalam berbagai aktivitas kami. Baik itu adik-adik kami yang sementara sekolah ya Tuhan, sekalipun secara online. Tapi kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu selalu nyata di dalam sepanjang perjalanan kehidupan adik-adik kami, bahkan kami sebagai guru-gurunya sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih juga kalau adik-adik kami boleh menjalani kehidupannya. Ada di antara adik-adik kami yang Tuhan tambahkan umurnya, bahkan ada di antara guru-guru juga yang Tuhan tambahkan umurnya. Semuanya itu kami syukuri bahwa Tuhan selalu menolong, memberkati atas berkat-berkat yang kami telah rasakan, baik itu secara jasmani maupun rohani. Dan pada sore hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu adik-adik kami semua untuk ke depan ini. Ada di antara adik-adik kami yang sudah selesai mid semester ya Tuhan, bahkan ada juga yang akan mulai mid semester minggu depan ini. Kami mohon kiranya Tuhan akan menolong, memberkati masing-masing, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Yang sudah mengikuti MIT, Tuhan Engkau memberkati apa yang sudah dia kerjakan ya Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong setiap anak-anaknya yang selalu berusaha di dalam kehidupannya. Dan apa yang telah dikerjakan adik-adik kami percaya bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan, melainkan Tuhan akan mempedulikan setiap usaha adik-adik kami. Dan kami percaya bahwa semua adik-adik kami akan memperoleh nilai yang sangat memuaskan di dalam kehidupannya. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di kelas 6 dan kelas 9 yang akan mengikuti semester ke depan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, memberikan kekuatan, semangat ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, ingatkan semua pelajaran yang sudah diberikan oleh guru-gurunya, sehingga setiap pertanyaan yang akan diperhadapkan mampu dia jawab, boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Begitupun juga adik-adik kami sepanjang pembelajaran secara online ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran buat adik-adik kami. Sekalipun mungkin ada di antara adik-adik kami sudah bosan ya Tuhan, jenuh ya Tuhan, tapi kami mau supaya Tuhan akan menolong setiap adik-adik kami, memberikan kesabaran, belajar apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa lewat pandemi ini kami sungguh-sungguh merasakan kedekatan Tuhan di dalam kehidupan kami, kedekatan dengan keluarga, sehingga lewat semuanya ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap orang tua adik-adik kami di dalam pekerjaannya masing-masing. Apapun yang dikerjakan semuanya berhasil. Terlebih tanamkan sukacita di dalam keluarga masing-masing. Berikan rasa tanggung jawab untuk selalu mengingatkan adik-adik kami untuk melakukan ibadah di rumah. Dan apapun yang dikerjakan setiap hari, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semuanya itu, dan di dalamnya dia kembalikan pengucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau mempercukupkan juga segala kebutuhan adik-adik kami, baik itu kebutuhannya untuk sekolah ya Tuhan, kebutuhan setiap hari, mari Engkau cukupkan ya Tuhan. Bahkan pakai kedua orang tuanya, sehingga lewat semuanya itu boleh memperoleh berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Kami teringat mungkin ada di antara adik-adik kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, sehingga boleh memperoleh kekuatan baru, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau tolong setiap adik-adik kami sekalipun secara online ya Tuhan. Tapi kami percaya semangat Tuhan akan memberikan kepada adik-adik kami, sehingga boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh guru-gurunya.
Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat sore semua. Pada sore hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat adik-adik beribadah sekalipun secara online. Nah, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Semua adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabmu lalu buka dan perhatikan semua dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca dan adik-adik memperhatikan semua. Ayatnya yang ke-13 mulai. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai disinilah pembacaan kita, dan pada sore hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, dan adik-adik sudah memperhatikan, dan judul firman Tuhan pada sore hari ini yang kita akan sama-sama merenungkannya. Adik-adik perhatikan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa tujuan Yesus mengajarkan kepada muridnya tentang memberi makan 5.000 orang ditambah perempuan dan anak-anak? Tujuannya adalah, yang pertama, Yesus ingin agar para murid ikut berbelas kasihan pada orang banyak. Yang kedua, Yesus ingin agar para murid peduli pada orang banyak. Nah, adik-adik perhatikan, Yesus ingin agar para murid ikut berbelas kasihan pada orang banyak. Yesus ingin agar para murid juga peduli pada orang banyak. Para murid memang
tidak mempunyai makan untuk dapat melayani orang banyak yang lapar. Namun Yesus memberikan jalan keluar. Maka makanan itu tidak harus dari diri sendiri, tapi dari apa yang tersedia dalam persekutuan. Yesus hendak mengajarkan bahwa melayani orang banyak dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang terbatas. Apa adanya keterbatasan tersebut digambarkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut, mengucap syukur kepada Allah dengan mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan roti tersebut. Yesus berbelas rasa dengan banyak, dengan melakukan mujizat, melipat gandakan roti dan memberi mereka makan. Semua orang makan sampai kenyang dan masih tersisa banyak. Para murid mungkin masih kurang atau tidak memiliki rasa belas kasihan, dan Yesus harus mengajarkan belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan bukan perasaan yang secara alami ada di dalam diri manusia. Tanpa pikiran Kristus, tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan pernah tersentuh oleh belas kasihan pada orang banyak. Dan mungkin pada siapapun. Yesus ingin mengubah hati para murid agar memiliki belas kasihan untuk bisa merasakan kebutuhan orang lain, untuk bisa berbagi rasa dengan banyak orang. Kitab Matius 14 ayat 13-21 ini merupakan undangan Tuhan untuk siap berkorban dan melayani sesama. Apa implikasi dari pengorbanan dan pelayanan itu? Adalah terbangunnya semangat persaudaraan sejati. Kata-kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan, adalah sebuah ajakan yang mendalam bagi para murid Kristus untuk mampu meneladani Sang Guru yang rela memberikan tubuh dan darahnya sebagai sumber makanan dan minuman bagi setiap orang yang lapar dan haus. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang bukanlah sekedar mujizat pergandaan makanan, tetapi mujizat pembentukan dan pengembangan komunitas yang peduli, di mana orang peduli satu sama lain. Yang utama dari kisah ini adalah orang mau dan berbelas rasa. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu adik-adik bisa melihat di sini bahwa sekalipun pada saat itu murid-murid Yesus tentu berpikir, kenapa Yesus memberikan kita suatu pertanyaan seperti itu, bahwa tidak usah kamu yang harus memberi makan. Ini sebuah ajakan anak-anak. Tentu ini tidak masuk akal. Tentu murid-murid pada saat itu kaget. Tetapi Yesus mau di sini supaya apa yang dimiliki pada saat itu, itulah yang harus kita berikan kepada orang lain. Kita belajar dari keterbatasan kita. Tuhan tidak mau supaya kita pergi mengambil sesuatu yang tidak ada. Tetapi apa yang kita punya, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Itulah yang kita bagi kepada orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan adik-adik, mungkin adik-adik katakan begini, apa saya mau berikan kepada orang lain? Sementara saya cukup saja. Kami di rumah kami cuma tempe yang kami makan. Tempe saja anak-anak kita makan. Ada orang, biar nasi tidak bisa dia makan. Coba kalau kamu sore-sore, malam mungkin kamu keluar dan kamu memantau orang-orang itu pemulung sampah. Dia mendorong gerobak dan anak-anaknya. Apa yang pergi dicari? Waktunya rumah-rumah pergi membuang sampah dan sisa-sisa makanan itulah yang dia ambil. Kira-kira adik-adik, di mana belas kasihan kita kepada dia? Berbelas kasihan itu, peduli itu anak-anak. Apa yang dirasakan orang lain, kita juga rasakan. Bagaimana kalau kita lapar? Tentu seperti itulah yang dirasakan orang yang membutuhkan makanan dalam hidup.
Tapi Tuhan Yesus di sini mau mengajak kita bahwa apa yang kita miliki itulah yang kita berikan. Coba bayangkan tadi, waktu berkumpul semua murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus dan menjelang malam, tentu mulai dari pagi tadi, semua orang-orang yang mendengar khotbah Tuhan Yesus, tentu sudah menjelang malam, sudah kelaparan. Maka murid-murid Yesus mendatangi dia. Suruhlah orang-orang ini pergi mencari makanan. Dia sudah pasti lapar. Tapi Yesus katakan, kamu tidak usah dia pergi. Kamulah yang akan memberi makan. Tentu murid Tuhan Yesus bingung. Tetapi disinilah Yesus mau supaya murid-murid Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan. Yesus mengajarkan belas kasihan kepada mereka, kepada murid-muridnya, supaya belas kasihan bukan perasaan yang secara alami ada dalam diri manusia. Tanpa pikiran Kristus, tanpa Roh Kudus, tidak akan pernah tersentuh. Oleh sebab itu, semua adik-adik yang sudah percaya dan membutuhkan pimpinan Roh Kudus selalu, pasti akan memiliki belas kasihan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, kiranya adik-adik ke depan ini, kita mau menjelang Paskah. Mari kita memiliki hati yang seperti dimiliki oleh Yesus, dan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki belas kasihan dan peduli kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat adik-adik, bisa melakukan dalam kehidupan setiap hari, bisa berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan, bisa peduli kepada orang banyak. Apapun yang kita miliki, itulah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati firman-Mu ini, agar setiap adik-adik kami pada sore hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mau belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu untuk memiliki belas kasihan dan peduli kepada orang banyak. Biar ke depan ini adik-adik kami sungguh-sungguh akan merasakan bahwa apa yang dimiliki bisa berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja
di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan-Mu. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu pada sore hari ini, bahwa Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada sore hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya. Kiranya apa yang kami telah lakukan bersama-sama dengan adik-adik kami, baik itu melalui puji-pujian yang sudah dipersembahkan, firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh adik-adik kami pada sore hari ini, terlebih dalam ibadah ini ya Tuhan, adik-adik kami tidak ketinggalan, melainkan mengambil waktu juga, mengambil bagian dalam memberikan persembahan. Biarlah kiranya apa yang sudah dilakukan pada sore hari ini mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya sepanjang minggu ke depan ini, adik-adik kami akan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan gembalakan siang dan malam buat kedua orang tuanya, dan apapun yang dikerjakan setiap hari buat semuanya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dah.